Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai teknologi dan media untuk pembelajaran tahap ketiga, Select Strategies and Research, memilih strategi dan sumber pada kelompok 3. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Devi, yang kedua Fuad, ketiga Kartika, yang keempat Nyega, yang kelima Ratih, saya sendiri, dan yang kelima Yulaiha. Tahap ketiga, Select Strategies and Research, memilih strategi dan sumber. Pengajaran yang efektif membutuhkan perencanaan yang cermat, termasuk mengajar dengan menggunakan perangkat teknologi dan media pembelajaran. Model Azure merupakan langkah yang digunakan untuk memastikan pembelajaran berlangsung efektif. Langkah tersebut yang pertama menganalisis peserta didik, yang kedua merumuskan standar dan tujuan pembelajaran, yang ketiga memilih strategi dan sumber belajar, yang keempat memilih strategi dan sumber belajar. Dalam menciptakan pembelajaran yang efektif yang mendukung pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan media yang tepat adalah memilih strategi dan sumber belajar yang sistematis, meliputi teknologi dan media serta bahan pengajaran. Panduan berikut membahas proses seleksi pada slide selanjutnya. Kemudian memilih strategi pembelajaran. Semua strategi pembelajaran, baik yang berpusat pada guru atau peserta didik, harus melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang aktif. Ketika mengidentifikasi strategi instruksional untuk sebuah pelajaran, pertama-tama pertimbangkan di mana pendekatan yang berpusat pada guru harus digunakan dan di mana strategi yang berpusat pada peserta didik mungkin lebih tepat. Pertimbangan utama lainnya untuk memilih strategi adalah menjaga peserta didik tetap termotivasi untuk belajar. Dengan kata lain, strategi harus dirancang untuk mendorong peserta didik percaya bahwa mereka memiliki kompetensi untuk berhasil dan cukup untuk membuat pilihan selama proses pembelajaran. Kemudian memilih sumber belajar. Saat memilih sumber belajar untuk pelajaran model Azure, keputusan dibuat mengenai teknologi dan media serta jenis bahan pendukung yang diperlukan untuk mencapai hasil pembelajaran. Saat memilih materi pendukung, guru seringkali perlu memodifikasi materi yang ada atau merancang materi baru. Pedoman dan alat untuk membuat keputusan. Yang pertama, teknologi dan media. Yang kedua, rubrik seleksi. Rubrik seleksi menyediakan prosedur sistematis untuk memilih kualitas teknologi dan media tertentu. Setiap rubrik mencakup serangkaian kriteria pemilihan yang konsisten serta kriteria untuk teknologi dan media. Kriteria rubrik seleksi. Yang pertama, informasi yang akurat dan terkini. Kedua, bahasa yang sesuai dengan usia. Yang ketiga, tingkat minat dan keterlibatan. Yang keempat, kualitas teknis. Kelima, memudahkan penggunaan untuk peserta didik atau guru. Yang keenam, bebas bias. Panduan penggunaan dan petunjuk arah rubrik terpisah untuk memasukkan. Kemudian, memilih, memodifikasi atau merancang bahan belajar. Dalam memilih strategi pembelajaran, pertama-tama kita harus mempertimbangkan di mana pendekatan yang berpusat pada guru diimplementasikan dan kapan melakukan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Contohnya ketika sedang melakukan pembelajaran mengenai fotosintesis, kita dapat menggunakan pendekatan guru sebagai fasilitator. Kemudian, memilih bahan yang tersedia. Biasanya, bahan yang tersedia bersifat off the shelf, yaitu bahan yang siap pakai tersedia dari sekolah, distrik, maupun sumber yang sudah ada. Langkah-langkahnya, yang satu melibatkan ahli media perpustakaan, yang kedua bergabung dengan guru yang lain, yang ketiga survei online. Selanjutnya, mengubah material yang ada. Teknologi munculkan banyak materi tersedia di berbagai platform pendidikan.
Banyak sumber daya pendidikan sedia sebagai file digital bebas hak cipta, mengubah material yang ada. Contohnya, ketika material sedia hanya bentuk cetak dan tulisan bisa diubah menjadi sebuah PowerPoint di mana materi dalamnya ditambahkan dengan video dan gambar yang mendukung proses pembelajaran. Lalu, merancang bahan belajar yang baru. Ketika bahan yang sudah jadi tidak tersedia atau bahan yang sudah ada tidak dapat dengan mudah dimodifikasi, perlu merancang bahan pelajaran Anda sendiri yang dapat berkisar dari mencetak flip chart dengan tangan hingga menggunakan laptop. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.